We have a high priest up in heaven. Hallelujah, oh hallelujah. He's our defender before the Father, in a temple made by God, not man. Behind the veil, in a place most holy. Hallelujah, oh hallelujah. Investigating, he clears the record of those redeemed by his own blood. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah, oh hallelujah. In preparation for his returning, for those who love and follow him. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. At the mercy seat in the Holy of Holies, in the Holy of Holies, we meet. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary, oh, up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary, in the sanctuary, in the sanctuary. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary, in the sanctuary.
Shalom dan selamat berjumpa dalam seri pembelajaran firman Tuhan, penebusan di dalam bait suci. Saya Teddy Mumu menyambut sahabat-sahabatku sekalian dengan penuh pengharapan dan senang hati Anda telah meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang rencana penebusan Tuhan di bait suci. Saya juga berharap sahabat-sahabatku berada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, biarlah kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, Tuhan penebus kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu tentang bait suci. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, bertakhtalah dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh diterangi oleh kuasa ilahi-Mu, dan kami boleh mengerti akan rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan mempelajari judul Bait Suci dan Kemah Israel. Bait Suci dan Kemah Israel. Coba saja kita bayangkan. Katakan kita dapat mengunjungi Kemah Israel. Selama perjalanan, kita akan melalui hutan belantara. Nah, apa yang akan kita lihat di sana? Kemah Israel adalah pemandangan yang menakjubkan, dengan kemah suci atau bait suci di tengah-tengah mereka. Menurut sejarawan Josephus, kemah itu mencakup area 12 mil persegi dengan populasi yang diperkirakan lebih dari 2 juta orang. Kemah ditata dalam urutan yang sempurna. 12 suku Israel dibagi menjadi 4 suku utama. Kemah dengan 3 suku di setiap sisi. Kemah Israel sangat organize menurut order sehingga mereka membentuk satu lapangan persegi yang sempurna di sekitar bait suci, di sekitar tabernakel yang berada di pusatnya. Kehidupan kemah mengelilingi di sekitar bait suci, yaitu dwelling place, tempat tinggal Yehova di tengah-tengah mereka. Menunjukkan bahwa pekerjaan keselamatan dilakukan di sana yang menjadi satu pusat daripada kehidupan mereka. Pada malam hari ini saudara-saudara, pelajaran kita akan dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah mengenai tata letak kemah. Bagian yang kedua mengenai halaman bait suci. Dan bagian yang ketiga adalah struktur bait suci. Di mana suku-suku Israel berkemah dalam hubungan dengan bait suci. Bilangan 2 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat 2, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya.
Kalau kita melihat di sebelah timur, di sana tempat kemah daripada Musa dan imam-imam. Kotak yang berwarna merah di sebelah timur. Dan diikuti oleh suku Juda, Isakar, Sebulon. Semuanya menempati bagian timur. Kemudian Merari dari suku Lewi, mereka menempati bagian utara. Kotak merah yang agak panjang di sebelah utara, yaitu suku Merari. Dan diikuti oleh suku Dan, Asher, dan Naftali. Kesemuanya mereka di sebelah utara. Kemudian kita berpindah di sebelah barat. Kita dapati di sana adalah Gerson dari suku Lewi. Sebelah merah, kotak merah yang panjang di sebelah barat. Dan diikuti oleh suku Benyamin, Menase, dan Efraim. Semuanya mereka berada di sebelah barat. Kemudian Kohat dari suku Lewi, mereka menduduki kotak yang panjang berwarna merah di sebelah selatan. Diikuti oleh Gad, Simon, Ruben. Semuanya berada di dalam di sebelah selatan. Jadi orang-orang Lewi mereka tinggal di tempat yang paling dekat dengan bait suci. Dengan bait suci. Hanya orang Lewi dan keluarga Musa dan Harun yang boleh tinggal di sekeliling bait suci. Mengapa? Karena mereka siang dan malam, merekalah yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat kudus dan melayani di dalamnya. Melayani bait suci. Bilangan 1 ayat 53, kita dapati di sana, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Itulah tugas mereka, tugas daripada suku Lewi. Di dalam buku With Jesus in His Sanctuary, page 17, halaman 17, di sana dikatakan, jadi Tuhan mengajarkan bahwa meskipun dia ingin berada sedekat mungkin dengan anak-anaknya, dia bisa datang hanya sedekat keagungan ilahinya, dan sifat dosa mereka yang rapuh diizinkan. Rancangannya dijaga di hadapan mereka, bahwa sementara dia mencari keintiman dengan umat manusia, dia tetap kekal dan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang diajarkan tata letak kemah dan bait suci tentang perjalanan kita ke Kanaan surgawi? Dalam tata letak kem dan tempat kudus terlihat peta simbolis perjalanan umat Kristiani menuju Kanaan surgawi. Kita dapati ada 4 langkah. Jadi ada 4 step untuk mencapai Kanaan surgawi. Langkah pertama adalah kita harus dibebaskan dari Mesir. Oleh karena Mesir adalah simbol perbudakan dosa. Simbol perbudakan dosa. Langkah yang kedua, Tuhan kemudian memimpin kita ke padang belantara, di mana kita dapat mempelajari jalan-jalannya dan mengalami
keterpisahan dari daya tarik dunia. Jadi kita harus terpisah daripada cobaan atau keinginan duniawi. Keinginan duniawi. Selanjutnya, bagian yang ketiga, langkah ketiga. Tuhan menempatkan dalam hidup kita individu-individu yang dapat berdiri di samping kita untuk memberikan dukungan dan persekutuan spiritual. Persekutuan spiritual. Langkah yang keempat. Di sini setiap individu bisa menemukan tempat meditasi dan doa yang tenang dengan simbol kehadiran Tuhan secara langsung di hadapan hadiratnya. Jadi saudara-saudara, di hadapan orang Israel dalam perjalanannya adalah untuk memasuki satu tanah lapang yang suci, yang mengelilingi bait suci, yang dijaga agar bebas dari semua aktivitas dan gangguan duniawi. Dengan demikian, dalam perjalanan Kristen kita juga harus setiap hari terlepas dari gangguan hidup untuk berkomunikasi dengan juru selamat kita, baik di dalam doa maupun di dalam studi Alkitab atau mempelajari firman Tuhan. Baik saudara-saudara, kita lihat bagaimana kedudukan bait suci di dalam gambar ini. Jadi bait suci terdapat 3 bagian, yaitu halamannya atau courtyard. Yang kedua adalah holy place atau bilik yang maha suci, dan yang ketiga adalah most holy place atau bilik yang maha suci. Yang pertama, pada saat kita memasuki halaman tabernakel, orang Israel bisa mengalami pembenaran atau justification. Pembenaran atau justification. Pembenaran dari hukuman dan kesalahan dosa melalui pelayanan pengorbanan domba yang disembelih untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Yang kedua, kemudian melalui representasi daripada imam, dia memasuki ruangan pertama bait suci, yaitu bilik suci, dan kemudian mengalami kebebasan dari kuasa dosa melalui penyucian atau sanctification. Penyucian, sanctification. Dan yang ketiga, tempat yang paling sakral, yang paling suci, yaitu bilik yang maha suci, dengan kerubinnya dan kemuliaan Shekhinah melambangkan keinginan Tuhan untuk kita alami suatu kemuliaan atau pemuliaan, glorification, ketika suatu hari kelak kita akan tinggal di hadapannya bebas daripada kehadiran dosa. Jadi yang ketiga adalah glorification atau pemuliaan. Kita berlanjut kepada bagian yang kedua, yaitu halaman bait suci. Halaman bait suci. Berapa dimensi halaman bait suci? Berapa dimensi halaman bait suci?
Di dalam buku Keluaran 38 ayat 9 sampai 13, kita dapati di sana bahwa dimensi halaman bait suci adalah sebagai berikut. Layar pelataran di sebelah selatan panjangnya 100 hasta dan di sebelah utara 100 hasta. Di sebelah barat 50 hasta, sebelah timur 50 hasta. Itulah panjang daripada dimensi halaman bait suci. Hasta biasanya adalah 1,5 kaki. Kita boleh lihat di dalam buku Daniel 3 ayat 1. Tetapi menurut buku Yeskiel pasal 43 ayat 13, di sana dikatakan bahwa bait suci hasta, yaitu hasta yang setapak, tangan lebih panjang dari hasta biasa. Jadi hasta yang lebih panjang daripada hasta yang dikatakan oleh Daniel. Ini berarti bahwa satu hasta panjangnya adalah 22 inch, sama dengan 55,88 cm, atau 1,8 kaki. Halaman kemudian di dalam ukuran meter 90 kali 180 kaki atau 27,4 meter kali 54,8 meter. Itulah layar yang mengelilingi halaman atau tirai yang mengelilingi halaman bait suci. Di gambar bait suci di hadapan kita, di sana saya beri kotak merah. Di sana adalah pintu atau gate daripada bait suci. Bait suci hanya mempunyai satu pintu, yaitu dari halamannya untuk bisa masuk ke dalam bait suci melalui pintu yang di depan. Pintu ini memberikan suatu arti bagi kita, sebagaimana Tuhan Yesus katakan tentang dirinya, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Yohanes 14 ayat 16. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Di mana hanya ada satu jalan, saudara-saudara, untuk mengalami hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi kepada Kristus yang berkata, I am the door. Aku adalah pintu. If anyone enters by me, he will be saved. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yohanes 10 ayat 9. Kemudian kita dapati bahwa pintu atau gate yang memasuki halaman bait suci, tirainya berwarna biru, merah kemisi, ungu, dan putih. Warna ini mempunyai arti, saudara-saudara. Biru mengartikan hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan ditulis di atas batu, 2 loh batu yang berwarna biru.
Meras kermisi kita tahu bersama adalah lambang daripada darah. Darah melambangkan kehidupan. Darah melambangkan kehidupan. Warna ungu. Warna ungu melambangkan royalty atau kebangsawanan. Dan putih melambangkan kesucian atau kebenaran. Apabila kita gabungkan arti-arti ini, maka akan kita dapati pengertiannya seperti ini. Obedience to the law of God, 100% life, royal priesthood, righteousness. Penurutan kepada 10 hukum Allah, 100% hidup, kebenaran, 100% hidup, kebenaran. Jadi obedience to the law of God, 100% life, royal priesthood, righteousness. Luar biasa, saudara-saudara. Kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga, yaitu struktur adalah struktur bait suci. Struktur bait suci. Bait suci ukurannya sebagai berikut. Lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta, dan panjang 30 hasta. Jadi kalau dimeterkan 5.4 kali 5.4 kali 5.24. Itulah ukuran bait suci. Jadi 18 kali 18 kali 50 kaki. Bangunan bait suci di dalam pelataran atau halamannya itu lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta, dan panjangnya 30 hasta. Dindingnya berdiri 2 kali lebih tinggi dari tirai halaman, membuat kemah suci sangat terlihat daripada perkemahan orang-orang Israel. Dalam struktur bait suci, pelajaran yang boleh kita ambil atau boleh kita pelajari bagi kita masing-masing, bagaimana caranya atau bagaimana kita berpartisipasi dalam membangun rumah Allah. Bait suci dindingnya dibuat dari kayu, papan penaga. Kita boleh dapat itu dari Keluaran 26 ayat 15. Yaitu bahannya terbuat daripada pohon sita. Adalah jenis pohon akasia atau pohon berduri yang tumbuh di gurun pasir. Kayunya sangat keras dan berat dan tidak bisa dihancurkan oleh serangga. Butir halusnya yang sangat indah membuatnya sangat ideal untuk konstruksi papan dan perabot kemah suci atau perabot bait suci. Setelah duri-duri itu dilepaskan, baru kayu itu bisa dipotong. Dipotong persegi dan dipasang dan dipoles. Dalam Alkitab, kayu adalah simbol daripada kemanusiaan. 1 Korintus 3 ayat 12. Yesus ingin menebang dan membelah masing-masing kita sehingga kita dapat dibingkai dengan tepat dan tumbuh ke dalam bait suci yang kudus di dalam Tuhan dan menjadi tempat tinggal
Allah oleh Roh. Efesus 3 ayat 21. Agar bisa dipasang dan dipoles di bait suci ini. Dosa-dosa kita yang berduri, dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita harus terlebih dahulu dihapus. Kita lihat gambar di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sebelah kiri saya adalah bait suci. Bait suci yang kayunya diselimuti oleh emas. Papan itu seluruhnya disaluti oleh emas. Kita dapati itu di dalam buku Keluaran 26 ayat 29. Sebagaimana kita sudah singgung tadi bahwa kayu adalah simbol daripada kemanusiaan, humanity. Dan emas adalah simbol daripada keilahian, divinity. Papan-papan itu disatukan dengan balok-balok kayu sitim atau balok-balok kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Di sini orang-orang percaya dipersatukan di dalam Kristus yang membentuk jemaatnya. Dalam hal apakah kita disembunyikan? Kolose 3 ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, pada waktu Yesus melihat kita di bait suci, kemanusiaan kita tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah keilahian Yesus Kristus. Oleh karena kemanusiaan kita telah dibungkus oleh keilahian Yesus, dan kita akan mengalami karakter atau tabiat Kristus. Ayub mengatakan di dalam pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah harapan kita semua, agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang seperti emas. Sama seperti api menghilangkan kotoran dari emas, sehingga dapat memantulkan cahayanya. Demikian pula cobaan membangun iman kita, sehingga kita dapat mencerminkan karakter atau tabiat Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, transformasi itu sepandan dengan rasa sakit api kehidupan yang kita alami. Ada 5 palang yang menahan papan di setiap dinding. Dikatakan di dalam Keluaran 36 ayat 33. 5 palang papan. Ada 5 palang yang menahan papan di setiap dinding. Yang kelima palang adalah untuk kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan. Itu dari ujung ke ujung. Keluaran 36 ayat 33 mengatakan. Jadi, saudara-saudara, papan-papan telah dipersatukan menjadi satu kesatuan bait suci. Artinya, palang yang menopang adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Umat Kristen dipersatukan oleh satu harapan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Yang kelima, melambangkan satu Tuhan dan Bapa dari semua, yang di atas segalanya, dan melalui semua, dan di dalam kamu semua, kata buku Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Perak adalah fondasi dasar dari papan berlapis emas
yang membentuk dinding bait suci. Kata buku Keluaran 26 ayat 19 sampai 21. Kalau kita perhatikan di gambar ini, di bawah dasar daripada balok-balok itu ada sebuah soket yang terbuat daripada perak. Tanpa alas soket perak ini, saudara-saudara, dinding bait suci akan tenggelam ke dalam pasir. Hal ini tentunya mengingatkan kita bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Fondasi dari pilar tirai memasuki bait suci dan penutup atas ke-60 pilar menutupi halaman semuanya terbuat dari perak. Kata buku Keluaran 26 ayat 19. Perak dari bait suci berfungsi sebagai peringatan untuk harga penebusan yang akan Yesus bayarkan kepada setiap jiwa. Hanya ketika harga telah dibayarkan, barulah seseorang dapat mengalami hak istimewa di bait suci. Juga mengalami perlindungan dari penghakiman ilahi. Apakah pelajaran bait suci yang rentan dan dapat dipindah-pindahkan yang terbuat dari kayu dan kain ini mengajarkan kita tentang Kristus? Kita dapati di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di sana dikatakan, ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta, mengambil sendiri kelemahan kemanusiaan kita. Dia membuat dirinya rentan atau rapuh terhadap kelemahan kita dengan datang dalam rupa atau bentuk manusia, agar kita mendapatkan penebusan oleh Kristus. Semoga kita selamanya mengagumi kerendahan hati dari Immanuel yang telah menjadi Tuhan beserta kita, sehingga Dia bisa memimpin kita menuju kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, bait suci menjadi epicentrum atau epicenter perkemahan Israel, karena itu melambangkan Kristus.
untuk menjadi pusat kehidupan mereka. Setiap orang Israel diundang untuk berkumpul bertemu Tuhan di sana. Orang yang percaya kepada Kristus adalah Israel milik Allah. Galati 6 ayat 16. Dan kita juga diundang untuk itu, menjadi bagian dari persekutuan jemaatnya. That is a good news. Kabar baik bagi kita, bahwa kita diundang untuk menjadi bagian dari persekutuan jemaat Allah. Di dalam majalah Signs of the Times 14 Februari tahun 1900, di sana dikatakan, Bait suci adalah tubuh Kristus, dan dari utara, selatan, timur, dan barat, Dia mengumpulkan mereka yang akan membantu menyusunnya. Kita harus menjadi anggota rumah tangga Allah. Harus menjadi anggota rumah tangga Allah. Sebagaimana Paulus katakan di dalam buku Efesus 2 ayat 19. Kita harus mengizinkan Tuhan membangun dan membentuk kita. Saat Dia melakukannya, kita akan menjadi seperti Dia dalam karakter, dan kita akan dipersiapkan untuk menjadi kediaman Allah melalui Roh. Efesus 2 ayat 22. Apakah keinginan Anda, keinginan saudara untuk menempatkan Kristus di pusat kehidupan saudara, sehingga Dia dapat mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi anggota aktif dari tubuhnya, menjadi anggota aktif dari jemaatnya. Maukah saudara? Baiklah, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Malam ini kami mendapat kesempatan yang sangat indah mempelajari bait suci Tuhan, mempelajari rencana keselamatan Tuhan bagi kami, orang berdosa. Tuhan, tolonglah kuasa Roh-Mu yang kudus mengilhami setiap kehidupan kami, setiap pikiran kami, agar kami selalu disucikan kehidupan kami oleh Kristus, oleh darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami malam ini. Pertemukan kami kembali pada malam-malam yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maka berakhirlah Bible Study Series kita malam ini. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih saudara, dan Tuhan memberkati.